Hah? Belum punya anak juga? Pasti istrinya ada yang mandul. Ucapan kayak gitu sering banget ya dilontarkan ketika pasangan suami istri susah punya anak. Sebagai pihak yang menyediakan tempat untuk janin, kaum perempuan atau para istri sering banget nih disalahin. Dari zaman dulu banget sampai sekarang di era modern, masih aja ya banyak orang yang mikirnya kayak tadi. Mulai dari suami, mertua, orang tua, bahkan tetangga, semua ikut nyalah-nyalahin sang istri. Emangnya kalau disalah-salahin terus, dia bisa tiba-tiba hamil? Ya enggak juga dong. Udah deh, daripada bikin istri jadi serba salah, mending simak video ini sampai selesai, supaya kamu tahu apa aja sih penyebab sulit hamil dan gimana cara menyikapinya. Halo, saya Dr. Bella dari Alo Dokter. Kasus istri yang dituduh mandul tentu udah nggak asing lagi ya di sekitar kita. Sebenarnya penyebab sulit hamil tuh bermacam-macam, mulai dari kondisi medis tertentu sampai pola hidup yang nggak sehat. Secara statistik, kesulitan hamil nggak cuma perkara di perempuan, tapi bisa juga karena masalah pada pria. Keduanya memiliki proporsi yang setara, yaitu sekitar 30–40%. Ini sejalan dengan penelitian yang menyatakan bahwa umumnya sepertiga kasus pasutri susah punya anak karena masalah reproduksi pria. Sepertiga berikutnya karena masalah pada reproduksi perempuan, sepertiga lainnya karena masalah yang dialami oleh keduanya. Bahkan akibat penyebab yang sulit diketahui. Jadi, kalau ada pasutri yang susah punya anak, jangan tuduh-tuduhan ya. Lebih baik saling dukung dan upayakan untuk mencari tahu penyebabnya bersama-sama, supaya bisa mendapat solusi demi memperbesar peluang kehamilan. Abis ini, saya akan jelasin soal apa aja kemungkinan penyebab pasutri sulit punya anak. Tapi sebelum itu, kalau kamu dan pasangan mau langsung tanya-tanya seputar kesuburan atau program hamil, kalian bisa loh chat bersama dokter kandungan di aplikasi Alo Dokter. Gak cuma bisa chattingan doang, kalau emang perlu, dokternya juga bisa bantuin kalian booking jadwal pemeriksaan di fasilitas kesehatan terdekat. So, jangan lupa buat download aplikasi Alo Dokter di Google Play dan App Store sekarang juga. Oke, kita balik lagi ke pembahasan awal. Jadi apa sih yang bikin pasangan suami istri susah punya anak? Penyebab yang pertama adalah gaya hidup dan kebiasaan yang enggak sehat. Misalnya nih, ngerokok, sering begadang, nggak pernah olahraga, dan banyak minum minuman beralkohol. Pada pria, hal ini bisa menurunkan produksi sperma dan memicu impotensi. Kalau pada perempuan, gaya hidup nggak sehat nih bisa ngurangin peluang pembuahan sel telur dan sperma, bahkan bisa terjadi keguguran. Penyebab kedua yaitu stres berlebihan. Soalnya nih, stres yang nggak terkendali bisa menghambat performa seks, mengganggu pelepasan sel telur pada perempuan, dan mengurangi kemampuan ereksi maupun produksi sperma pada pria. Selain kedua penyebab tadi, kelebihan maupun kekurangan berat badan juga bisa memengaruhi kesuburan, sehingga bisa aja ya ngeganggu program hamil. Perempuan yang berat badannya berlebih atau bahkan kurang bisa mengalami gangguan siklus haid dan pelepasan sel telur. Sementara kalau terjadi pada pria, kualitas spermanya juga bisa turun. Nah, kalau tadi karena berat badan, usia ternyata turut berpengaruh pada fungsi reproduksi. Kesuburan perempuan bisa aja menurun di usia 35 tahun ke atas, sedangkan kesuburan pria mulai menurun sejak usia 40 tahun. Banyak nih pendapat terkait usia menurunkan peluang hamil. Beberapa penelitian bilang kalau orang di usia-usia tersebut biasanya udah mengidap penyakit tertentu yang akhirnya memengaruhi kesuburan. Ngomongin soal penyakit, beberapa gangguan kesehatan memang bisa memicu mandul. Misalnya diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung yang enggak terkontrol ya. Di sisi lain, penyakit-penyakit yang memengaruhi organ reproduksi juga bisa loh ngebuat seseorang sulit punya anak. Contohnya yang paling sering yaitu akibat infeksi menular seksual atau komplikasinya, seperti radang panggul. Lalu, pria yang mengalami ejakulasi dini, gangguan buah zakar, atau riwayat operasi di area kelamin
juga mungkin mengalami kemandulan. Sedangkan pada perempuan, penyakit endometriosis, kelainan rahim, dan sindrom polikistik ovarium juga kerap membuatnya susah hamil. Tapi, bukan berarti semua kondisi yang tadi saya jelasin pasti nyebabin mandul ya. Selama penyakitnya diatasi atau terkontrol, peluang hamil biasanya tetap ada kok. Dari semua penjelasan tadi, udah jelas ya, kalau sulit punya anak bukan cuma urusan istri. Toh, kehamilan terjadi karena sperma dari pria dan sel telur dari perempuan kok. Artinya, untuk mencapai kehamilan emang diperlukan kerjasama dua belah pihak. Makanya nih, pihak pria nggak boleh egois ya. Menyalahkan salah satu pihak hanya akan membuatnya semakin terpuruk, bahkan meningkatkan risiko kesehatannya yang memicu kesulitan hamil. Terus harus gimana dong menyikapi sulit punya anak? Daripada saling nyalahin, kalau tetap gak dapet momongan setelah berusaha kurang lebih 1 tahun ya, sebaiknya suami dan istri sama-sama cek kesuburan alias fungsi organ reproduksinya. Untuk menemukan kemungkinan penyebab sulit hamil, dokter akan menggali riwayat kesehatan masing-masing, melakukan pemeriksaan fisik secara umum, dan menganjurkan pemeriksaan penunjang. Misalnya, cek kadar hormon, USG perut, maupun lewat vagina, dan analisa sperma. Setelah itu, dokter baru bisa merekomendasikan tindakan maupun program hamil yang cocok buat kamu dan pasangan. Selama menjalani program hamil, jangan lupa menerapkan pola hidup yang sehat ya. Sayangin juga diri kamu agar terhindar dari stres berkepanjangan, misalnya nih dengan menjalani kegiatan yang kamu sukai. Terus, pasangan suami istri yang sedang promil harus pula memberi pengertian dan dukungan satu sama lain. Nyatanya, support system yang baik turut menunjang keberhasilan program hamil loh. Oke deh, itu tadi penjelasan tentang penyebab susah punya anak dan cara menyikapinya. Semoga infonya bermanfaat buatmu dan pasangan. Jika ada saran atau topik medis lainnya yang ingin dibahas di YouTube Alo Dokter, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Alo Dokter.